Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Tusyafi dengan NIM 2402039 dari kelompok 1 dan rekan saya Saskia Kainunisa Daily dengan NIM 2402881 dari kelompok 31. Dan saya Keizano Miralfa Zairinda dengan NIM 2401810 dari kelompok 18. Kami di sini akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat dengan judul Peran Kepemimpinan Pendidikan dalam Mendorong Inklusi dan Kesetaraan. Adapun yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, kajian teoritis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Satu. Bagian pendahuluan. Kepemimpinan pendidikan penting untuk kesuksesan institusi pendidikan. Pemimpin seperti kepala sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Perubahan cepat menuntut gaya kepemimpinan yang fleksibel. Pemimpin efektif harus memiliki visi dan mampu memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Inklusi dan kesetaraan adalah pilar penting, meski pelaksanaannya sering terhambat oleh berbagai kendala. Seperti pada hambatan budaya, kebijakan, dan lemahnya dukungan kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin pendidikan memegang peran vital sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan dengan menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki latar belakang berbeda ataupun berkebutuhan khusus. 3. Bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah dan buku terbaru tentang kepemimpinan dalam kependidikan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup jurnal-jurnal terkemuka dari tahun 2018 hingga 2023. Data ini dikumpulkan melalui pencarian sistematis di database akademik untuk menemukan informasi yang relevan mengenai teori kepemimpinan dan praktik terbaik dalam konteks pendidikan. Baik, yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif. Model kepemimpinan transformatif dianggap efektif dalam mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan. Menurut Rohmat, pada tahun 2022 terdapat dua fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi manajerial dan fungsi kepemimpinan. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan komunikasi yang baik, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua adalah inklusi dan kesetaraan pendidikan. Inklusi memastikan setiap siswa tanpa memandang latar belakang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Kesetaraan memberikan kesempatan yang adil untuk hasil yang sama. Kepemimpinan efektif meningkatkan kinerja, sedangkan tantangan seperti resistensi dan dukungan kurang harus diatasi dengan komunitas yang baik. Program mentoring positif, namun butuh pelatihan dan sumber daya. Kepala sekolah penting untuk kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu kepemimpinan dalam pendidikan memegang peran sentral dalam mencapai tujuan pembelajaran yang inklusif dan holistik. Pemimpin pendidikan yang efektif seperti kepala sekolah dan pengawas harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, beradaptasi dengan perubahan, serta menghadapi tantangan yang muncul akibat keberagaman siswa dan kesenjangan pendidikan. Kepemimpinan yang inklusif yang melibatkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, dan siswa menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan dan praktik yang mendukung inklusi dan kesetaraan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan strategi komunikasi yang baik sangat penting dalam mengatasi hambatan dan memperkuat implementasi pendidikan inklusif. Meskipun tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya masih ada, pemimpin pendidikan yang proaktif dan adaptif dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan yang adil dan setara bagi semua mahasiswa.